Bencana alam yang terjadi 1 tahun yang lalu di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, hingga dapat dirasakan getarannya sampai hingga beberapa wilayah di luar Kabupaten Cianjur, seperti Bogor, Sukabumi, dan Jakarta, yang terjadi pada hari Senin 21 November 2022 pada pukul 13.21 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan 5,6 magnitudo. Berbeda dengan gempa yang biasa terjadi, gempa di Kecamatan Cugenang ini berada di darat dengan kedalaman 10 km hingga memunculkan banyak spekulasi dan asumsi dari berbagai para ahli tentang patahan Cimandiri, patahan Lembang, dan aktifnya Gunung Gede, hingga akhirnya BMKG mengumumkan sumber bencana yang terjadi di Kecamatan Cugenang adalah karena adanya patahan baru yang dinamakan dengan patahan Cugenang. Patahan yang mempunyai garis lurus dari Desa Nagrak sampai Desa Ciherang. Patahan tersebut menghancurkan ribuan bangunan, salah satunya berdampak pada fasilitas pendidikan sebanyak 540 sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur, khususnya di Kecamatan Cugenang, yang membuat dampak besar bagi pendidikan di Kabupaten Cianjur. Pada saat ini saya sedang berada di lapangan Kampung Garogol, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Kampung ini dulunya digunakan untuk tempat pengungsian para warga yang terdampak gempa bumi 1 tahun lalu. Dan di belakang saya ini adalah salah satu sekolah dasar sementara, yaitu SDN Cibulakan, yang didirikan oleh Telkom Indonesia pada 1 Januari 2022. Yang pada saat itu diperuntukkan untuk proses pembelajaran siswa sementara yang terdampak gempa bumi 1 tahun lalu. Gedung di belakang saya ini adalah bukti bahwa pendidikan harus tetap berlanjut walau bencana menimpa. Menurut laman dari UNICEF menegaskan bahwa setiap tahun 100 juta anak-anak dan remaja terkena dampak bencana alam yang menghalangi mereka untuk melanjutkan pendidikan. Dan bagaimana pendidikan dapat terus berjalan pasca gempa Cianjur 21 November tahun 2022? Kami sempat mendatangi salah satu sekolah yang berada di wilayah terdampak gempa. Ibu Esti adalah salah satu guru yang mengajar di SMPN 5 Cianjur yang berada di wilayah terdampak gempa, tepatnya di Desa Nagrak, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Menurut Ibu Esti Sayekti, pendidikan terus berjalan secara online walaupun tidak dapat 100% mengikuti dengan keadaan suasana pasca gempa saat itu yang tidak memungkinkan. Di sekolah kami itu pasca gempa itu mulai berjalan dari Desember ya, dari 21 November sampai akhir November itu anak-anak masih dalam kondisi trauma, kemudian jadi anak-anak masih di rumah. Kami belum bisa menyampaikan ini anak-anak harus belajar sekolah, itu belum bisa ya, jadi dimulai pelajaran itu dari Desember. Nah, Desember itu juga belum langsung belajar secara total gitu ya, karena kan kondisi anak-anak semua trauma. Siswa di sini itu mayoritas sekolahnya dari Nagrak ke atas ya. Jadi mayoritas rumah itu ada banyak yang roboh, kemudian yang tidak layak pakai gitu ya. Jadi mereka kebanyakan tinggalnya di tenda-tenda. Nah, pada saat itu yang pertama ini adalah daring, tapi daring yang tidak benar-benar murni belajar, jadi masih mendata siswa ya, mendata siswa, kalian tinggalnya di mana, kemudian sekarang posisinya tinggal di tendanya tuh ngungsinya di daerah mana gitu, karena rumah biasanya rumahnya misalnya di Garogol, belum tentu juga dia ngungsinya di Garogol ya. Hambatan pasti ada ya, karena memang kondisi anak-anaknya kan sedang trauma, tapi tetap tidak menyurutkan niat seorang guru tetap belajar gitu ya. Semangatnya harus dibangkitkan kembali, semangat gurunya juga harus dibangkitkan kembali gitu kan ya.
normal nggak sih kalau kita masih trauma begitu ya, apalagi anak-anak. Normal ternyata, karena mereka kan dari psikologi gitu ya, normal. Oh ya nggak apa-apa, berarti kita tuh ternyata masih aman gitu ya, masih dalam kondisi sehat, waras gitu ya. Jadi trauma itu memang karena kita sudah dapat kejadian yang luar biasa, itu trauma itu wajar katanya. Gitu ya. Jadi belajar tetap berjalan meskipun tidak maksimal karena sesuai dengan kondisinya masih belum pulih sepenuhnya. Kemudian buku juga, tas, alat tulis itu kan semua kan tertimbun, yang di rumah tertimbun, yang di sekolah kan kondisinya memang pada saat itu tuh ditinggalkan. Jadi tidak ada anak yang keluar membawa, itu nggak ada. Jadi memang perintahnya tuh keluar aja gitu ya. Jadi tas, HP itu yang di saku ke bawah, tapi yang sepatu, yang kayak alat-alat tulis itu tertinggal, tuh benar-benar yang tertinggal gitu. Trauma healing, suatu hal yang harus difokuskan pada pendidikan yang dapat diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban gempa. Banyak dari berbagai lembaga maupun komunitas yang menggelar kegiatan trauma healing. Ya, dari Dinas Pariwisata. Jadi kalau Dinas Pariwisata itu sebenarnya lebih ke memberikan hiburan gitu ya ke siswa. Kenapa ada hiburan? Karena namanya, betul, namanya juga anak-anak sedang trauma, maka kalau ada hiburan memang jadi itu tuh memang benar-benar hiburan aja. Jadi anak-anak bisa tertawa lepas. Dengan membuat kegiatan tersendiri untuk para anak-anak menjadikan salah satu proses untuk menghilangkan trauma yang dapat membuat para anak-anak dapat sejenak melupakan kejadian yang pada saat itu terjadi. Waktu menghilangi trauma itu, anak-anak biasanya ngajak healing ya, healing healing kemana gitulah, belanja atau apa namanya gitu. Terus kadang-kadang keluar begitulah. Ya senang karena dia juga senang belajar di tenda, banyak teman gitu. Karena banyak yang mungkin mengasih buku, jadi kita merujuk dia supaya belajar gitu. Jadi semangat. Khawatir juga karena banyak yang gimana lah, dia juga kan trauma lagi ya. Kadang-kadang dia nggak mau sekolah gitu. Karena masih ada rasa trauma ya. Begitu. Pendidikan menjadi berbeda pada saat para anak-anak belajar di tenda. Namun ternyata hal tersebut membuat Rizky, salah satu siswa dari SDN Cibulakan, Desa Sarampat, tetap senang meskipun belajar di tenda. Adek semangat gak belajarnya? Semangat ya. Waktu belajar itu waktu di mana? Di tenda. Di tenda. Tenda itu belajar apa aja sih? Menulis, belajar, dan membaca, menggambar. Adek nih sukanya menulis, menggambar atau membaca? Membaca. Belajar di tenda menurut Adek senang karena bisa mempunyai banyak ilmu yang bermanfaat. Sumber pendidikan tidak hanya pendidikan secara umum, namun pendidikan agama yang diterapkan juga dapat menjadi salah satu proses menghilangkan trauma pada anak-anak. Hal tersebut dilakukan oleh Pesantren Al-Mubarok saat kami mendatangi Kampung Cisarua, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang yang menjadi salah satu wilayah dengan wilayah yang mempunyai kerusakan pasca gempa yang sangat parah. Dan pada saat ini, saya sedang berada di Kampung Cisarua, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, yaitu salah satu wilayah yang memiliki dampak besar akibat gempa bumi yang terjadi 1 tahun lalu. Bagaimana proses peningkatan pendidikan pasca gempa yang terjadi 1 tahun lalu? Salah satu trauma healing yang dilakukan oleh Pesantren Al-Mubarok adalah dengan berziarah, yang dapat mengembalikan rohani mereka dan lebih mengingat pada Sang Pencipta. Dengan sering jalan-jalan juga bisa membuat jadi lebih semangat ya, gitu, untuk belajarnya ya. Ya, sesudah gempa juga diambil hikmahnya aja. Kan karena udah merasa gempa gitu, jadi rasa takut ya, jadi lebih semangat gitu karena takut lagi kayak gitu. Sampai saat ini, proses pembelajaran di Pesantren Al-Mubarok masih di dalam tenda. Dan sampai saat ini masih dalam proses pembangunan kembali pondok pesantren. Dan inilah pendidikan. Pendidikan sangat penting bagaimanapun keadaannya. Walaupun pasca bencana yang terjadi 1 tahun yang lalu, namun pendidikan tidak pernah berhenti walaupun bencana menghampiri. Saya Naisha dan rekan saya Nabila Salma, saya Arida Kuliani, saya Amatul Sabu Haryanto, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.